Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anakku, siswa kelas 8 MTs Negeri 1 Kota Magelang. Bagaimana kabar kalian hari ini? Bapak doakan semoga kalian senantiasa dalam kondisi sehat walafiat, jasmani dan rohani, dan tetap optimis untuk belajar dimanapun kalian berada. Anak-anakku, seperti biasa sebelum kalian menyaksikan tayangan ini lebih lanjut, bagi kalian yang belum klik tombol subscribe, silakan klik tombol subscribe, dan bagi yang sudah, Bapak ucapkan terima kasih. Jangan lupa juga untuk klik tombol like agar Bapak terus termotivasi untuk membuat video pembelajaran. Pada pertemuan yang lalu kita telah mempelajari cara menggunakan konsep luas dan volume dari bangun prisma dan limas untuk menyelesaikan masalah. Nah, pada pertemuan kali ini kita memasuki bab baru, yaitu bab 3 tentang statistika. Nah, khusus hari ini kita akan mempelajari bagaimana cara mengumpulkan dan mengolah data. Apakah kalian sudah siap? Jangan lupa sediakan buku dan peralatan tulis kalian untuk mencatat hal-hal penting. Adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini, yang pertama, siswa dapat mengumpulkan data dengan mencacah atau mengukur. Yang kedua, siswa dapat mencatat hasil pengumpulan data pada tabel. Dan yang ketiga, siswa dapat mengolah data tunggal. Baik anak-anak, sebetulnya apa sih yang dimaksud dengan statistika itu? Apakah kalian ada yang tahu? Ya, statistika itu merupakan cabang dari matematika yang mempelajari bagaimana cara mengumpulkan data, kemudian mengolah, menyajikannya, sehingga bisa diambil keputusan untuk memutuskan sesuatu. Nah, kita akan tunjukkan beberapa contoh penerapan statistika di sekitar kita. Nah, ini yang pertama tentang pilkades atau pemilihan kepala desa. Di situ terlihat pengumpulan data berupa informasi dari suara yang memilih pasangan-pasangan tertentu. Nah, suara-suara ini nanti akan diolah untuk menentukan siapa pemenang dari pemilihan kepala desa tersebut. Kemudian yang kedua, survei. Kalian pernah nggak melakukan atau mengikuti proses survei? Di madrasah mungkin ya. Pendataan ekstrakurikuler, baik online maupun offline. Ini merupakan contoh penerapan statistika. Kemudian sensus penduduk 2020 beberapa waktu yang lalu kita pernah didatangi atau kita mengisi data keluarga secara online tentang keberadaan data kita masing-masing dalam program sensus penduduk. Kegiatan ini untuk mengukur bagaimana kondisi geografis penduduk di suatu negara. Berikutnya cek suhu tubuh. Nah, ini tidak asing ya. Kita datang di tempat-tempat tertentu, kita pasti akan dicek suhu tubuh kita. Nah, bagi yang lengkap biasanya suhu tubuh tersebut akan dicatat. Misalkan nanti ketika kalian sudah masuk sekolah di pembelajaran tatap muka, ketika kalian dicek suhu tubuhnya, maka suhu tubuh kalian akan dicatat dalam sebuah buku pantauan nama siswa, suhu badannya dari tanggal-tanggal itu akan dicatat. Nah, hasilnya merupakan statistika. Kemudian PPDB atau penerimaan peserta didik baru, ini juga merupakan contoh penerapan statistika. Di situ banyak sekali data yang diolah ya, dari data keluarga, kemudian data pendidikan orang tua, jarak rumah ke sekolah dan sebagainya. Kemudian, nah ini tidak asing lagi, kalau kalian melihat televisi setiap hari, biasanya di akhir pemberitaan akan ditampilkan data pasien COVID dari hari ke hari. Nah, ini contoh dari penerapan statistika. Jadi jelas di sini objeknya adalah data. Sebenarnya data itu apa sih? Nah, data itu merupakan informasi dari suatu keadaan atau berita di sekitar kita. Begitu anak-anak, sedikit gambaran tentang statistika. Berikutnya kita akan belajar bagaimana cara mengumpulkan data. Nah, secara sederhana
untuk mengumpulkan data ini ada dua cara. Yang pertama dengan membilang. Misalkan Bapak Ibu guru kalian di kelas itu menanyakan kepada kalian, anak-anak siapa di antara kalian yang golongan darahnya A, kemudian kalian akan mengangkat tangan atau menyebutkan nama. Nah, dengan cara seperti ini kalian mengumpulkan data dengan cara membilang atau mencacah membilang dengan menyebutkan ya. Kemudian yang kedua dengan mengukur. Nah, ini proses pengumpulan data dengan cara menghitung atau mengukur suatu informasi. Misalkan Bapak guru kalian di kelas mengumpulkan data tentang tinggi badan kalian, maka satu persatu kalian akan maju ke depan, kemudian diukur tinggi badannya. Nah, kemudian dicatat oleh Bapak guru kalian. Nah, cara seperti ini merupakan cara pengumpulan data dengan mengukur. Bisa diterima anak-anak ya, bisa dipahami. Oke, kita lanjutkan. Sekarang cara untuk mengolah data. Selanjutnya data yang tadi setelah terkumpul baik secara membilang maupun mengukur akan diolah. Nah, teknik pengolahan data yang paling sederhana, ini data tunggal ya, itu cukup 3. Yang pertama dengan mengurutkan. Kenapa sih harus diurutkan? Karena dengan mengurutkan nanti kita bisa mengolah data atau membaca data dengan mudah. Biasanya untuk mengurutkan ini dari data yang paling kecil ke data yang paling besar. Kemudian yang kedua, nah ini setelah data diurutkan kemudian akan terbaca berapa sih data yang paling kecil dan berapa sih data yang terbesar. Dan yang ketiga, ini kita tentukan jangkauan datanya. Jangkauan data itu artinya jarak dari data terbesar ke data terkecil. Ya, ingat jarak ini berarti hasilnya positif. Jarak data yang terbesar dikurangi data yang terkecil. Begitu anak-anak cara mengolah data yang paling sederhana. Nah, sekarang kita akan praktek bagaimana cara mengumpulkan data dan mengolah data. Contoh soal pertama, diberikan data, ini misalkan nilai ulangan dari beberapa anak ya. 5, 4, 7, 3, 6, 5, 8, 9, 6, 6. Perintahnya tentukan jangkauan data. Oke anak-anak, kita bahas ya. Nah, tadi di kegiatan pengolahan data, kegiatan yang pertama kita lakukan apa? Betul, mengurutkan data. Nah, kita lihat dari data yang diberikan ini belum urut, maka kita urutkan terlebih dahulu. Kita urutkan dari data yang paling kecil. Nah, ini data terurut. Ada 3, sebentar. Oke, ada 3, 4, 5, 5, 6, 6, 6, 7, 8, 9. Dan harus kalian cermati ini, banyaknya data dari soal itu harus sama dengan banyaknya data ketika atau setelah diurutkan. Kita hitung ini banyak data ada 10 ya, ada 10. Maka nanti setelah datanya terurut ini juga harus ada 10. Jangan sampai 9, enggak boleh dikorupsi satu data atau menjadi 11 ditambahin, enggak boleh. Kita harus sesuai dengan data yang diberikan. Ini juga ada 10 ya. 1 2 3 4 5. Kemudian data-data yang sama misalnya jumlahnya lebih dari 1 ya kita tuliskan apa adanya. Contohnya ini 5 ada 2 ya, kita tuliskan semuanya 5 ada 2. Oke, ini sudah terurut ya. Dari yang paling kecil hingga yang paling besar. Nah, selanjutnya kita tentukan data terendah. Data terendahnya adalah 3. Kemudian data tertingginya berapa anak-anak? Ini ada 9. Maka jangkauan datanya bisa kita hitung. Data tertinggi dikurangi data terendah. 9 dikurangi 3 sama dengan 6. Apakah bisa dipahami? Bagus. Kita teruskan ke contoh soal kedua. Carilah data kartu paket data di kelasmu. Catat hasilnya dalam tabel. Nah, ini saya yakin kalian tahu nih paketan data apa saja yang ada di kelas kamu. Karena setiap hari pasti kalian berkecimpung dengan paketan data ini. Ya, contoh yang Bapak sajikan di sini ini sebagai contoh, tidak ada titipan endorse atau iklan di luar ya anak-anak.
abaikan saja. Nah, misalkan ini setelah kalian tanyakan dari teman-temanmu di satu kelas dengan cara japri atau mungkin telepon grup, diperoleh data seperti ini. Misalkan si A kartu pakai datanya IM3, si B XL, kemudian si C Telkom dan seterusnya. Kemudian diperoleh data setelah kalian catat ya, ini diperoleh data IM3 ada 5, XL ada 10, Telkom ada 3, kemudian Friend ada 4, Tri-nya ada 3 dan aksesnya ada 2. Kemudian data yang diperoleh ini dimasukkan ke dalam tabel. Nah, seperti ini ya. Kita buat kolom sesuai kebutuhan. Ini kolom pertama berisi nomor, kolom 2 berisi nama paketan data atau nama operatornya, kemudian yang kolom terakhir adalah banyak data. Nah, ada yang menyebutkan banyak data ini dengan frekuensi ya. Kalian nggak usah bingung ya kalau satu saat menemukan kata frekuensi itu apa. Frekuensi artinya banyaknya data. Kita masukkan sesuai informasi di awal tadi, IM3 ada 5, berarti nama operator IM3 banyak data kita isi 5. Kemudian XL-nya ada 10, kita tulis di baris kedua, XL ini ada 10. Kemudian Telkom ada 3, di baris ketiga kita tulis Telkom, banyak data ada 3. Selanjutnya Friend ada 4, baris 4 kita tulis Friend, banyak data ada 4. Kemudian Tri di baris kelima ini ada 3, dan Aksis di baris terakhir ini ada 2. Jangan lupa di bagian akhir kita tuliskan jumlahnya, jumlah dari banyak data atau frekuensi. 5 tambah 10 tambah 3 tambah 4 tambah 3 tambah 2. Hasilnya 27. Nah, begitu anak-anak ya cara mengolah data, baik yang kita kumpulkan datanya dengan membilang atau dengan cara mengukur. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Nah, untuk informasi selanjutnya, pertemuan berikutnya kita akan mempelajari, setelah mengolah data, kita akan mempelajari bagaimana menentukan nilai rata-rata, median, dan modus pada data tunggal. Apa sih rata-rata, modus, dan median itu? Nah, kita pelajari di pertemuan selanjutnya. Demikian anak-anak materi kita pada pertemuan kali ini. Selanjutnya untuk melatih kemampuan kalian, silakan akses Google Classroom kalian, sudah ada latihan tugas untuk kalian di sana. Kerjakan dengan sungguh-sungguh, mudah-mudahan hasilnya memuaskan. Demikian Bapak akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.